Kita orang Bugis Makassar Kak harus memiliki yang namanya prinsip atau totdo ya, dalam istilah daerah disebut dengan totongeng atau dalam bahasa Makassar dibilang totojeng. Itu yang menjadi dambaan kita semua. Iya. Karena ada filosofi telu capa, ujung Ujung lidah, ujung pedang, pedang. sama ujung kemaluan. Kebetulan skripsi saya kemarin itu unsur tauhid dalam Nagaligo. Itu kemarin saya kerjakan 1 tahun 5 bulan dan menghasilkan sebanyak 500 halaman. Mak jujung makun reye malempa orwane. Dulu orang mapendre ribulu mapano risalo Sekarang dengan masuknya Islam tetap ada itu, tapi mapendre boting tiba mapano rimasigi dan pesertanya itu adalah guru-guru. Banyak mutahan saya sebagai calon menantu. Halo kata kunci. Ya, jadi video kali ini kita juga masih menunggu apa kata kunci hari ini dan siapa yang membawakan kata kunci itu. Selamat datang Abdi Mahesa. Ya, terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatan dan juga peluang yang diberikan kepada saya. Iya. Sehingga Peluang kita sama-sama buat peluang ini, Abdi. Iya artinya apa yang kita bangun hari ini boleh jadi akan menjadi monumen di masa depan. Betul, amin. Semoga. Apalagi kan mohon maaf Kak, hari ini kan mendokumentasikan momen itu penting. Penting, betul. Baik dalam bentuk visual maupun dalam bentuk audio, secara khusus dalam bentuk video. Iya. Saya pikir ini cukup hal yang sangat berkesan di masa depan. Betul. Supaya dokumentasi untuk masa depan bisa dinonton atau bisa dijadikan pelajaran. Ya, dan sebagai mnemonic device, alat untuk mengingat-ingat. Iya, betul. Ya, jadi diskusi kita kali ini itu lebih banyak bicara tentang budaya karena nama Abdi Mahesa ini di usia 24 tahun kalau nggak salah. Iya. Di usia 24 tahun masih terus mencintai atau banyak bicara tentang atau terjun di dunia-dunia kebudayaan khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Abdi, begitu mungkin ya? Ya, begitu. Ini Abdi, dari awalnya ini dari kapan Ki sebenarnya melirik atau melihat atau jatuh cinta bicara tentang kebudayaan? Iya, saya memulai karir saya itu kan sejak 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, berarti usia 14? Usia 14 tahun, kalau nggak salah pada waktu itu saya duduk di bangku kelas 2 SMP. Masih SMP? Iya. Saya dibina dalam 2 latar belakang keluarga. Oke. Ayah saya dengan darah ningratnya, yang dimana dalam tradisi kami di Bugis masih sering mendapatkan protokol-protokol kerajaan yang masih kuat dan kental. Oh, oke. Di situ saya masih melihat aktivitas-aktivitas yang lazimnya kita idealnya orang Bugis lakukan, mulai dari ritus hidup, mulai dari ritus selamatan atau segala macam, saya saksikan di depan mata saya. Dan dari tradisi ibu saya ini adalah tradisi santri yang moderat. Ya, dari Mangkoso, santri Mangkoso, santri Pagama. Berarti tadi Bapak dari Karangkina kan? Ya. Bone. Dari Bone, ibu dari Baru. Ibu dari Baru, Mangkoso. Ya, dari Mangkoso. Jadi dua lingkungan yang saya hadapi, yang saya alami, itulah yang berbuat jadi satu. Jadi satu budaya, satu agama. Dikawinkan. Masuk ke darahnya. Masuk ke darah saya secara genealogi, dan itulah yang saya saksikan dan itulah yang saya bawa sampai sekarang. Oke. Karena kita orang Bugis Makassar Kak harus memiliki yang namanya prinsip atau totdo ya. Totdo itu prinsip. Itulah yang menjadi suatu pegangan yang akan membawa kita sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu menjadi manusia Bugis yang sebenarnya, atau dalam istilah daerah disebut dengan totongeng, atau dalam bahasa Makassar dibilang totojeng. Itu yang menjadi dambaan kita semua. Oh iya. Menarik ini, agak menarik panjang ini kita bicara tentang kebudayaan. Jadi ini tadi di usia 14 melihat situasi-situasi atau lingkungan yang banyak bicara tentang kerajaan, ritual-ritual yang masih kental di lingkungan apa yang tergambar dalam pikiran waktu di usia itu yang tiba-tiba langsung menarik kayaknya ini untuk saya dalami atau yang saya cari tempat diskusinya. Yang saya saksikan pertama kali ketika saya terlibat dan juga menyaksikan langsung di depan mata saya itu bahwa ternyata tradisi ini menjadi sarana atau media orang bisa berkomunikasi. Oke. Ternyata ada momen di mana orang bisa berkumpul
bisa bertemu, bisa bersilaturahmi karena adanya suatu ritual. Oh Entah iya, itu iya, iya, ritualnya iya. tujuannya apa, Oke, tetapi setidaknya ada momen di luar hari Lebaran orang iya, bisa berkumpul. iya, 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 betul, Jadi saya betul. pikir kita orang Bugis Makassar itu sangat kuat hablum minan nasnya. Iya, hubungan Disebut dengan antara manusia, istilah ya. si wolong-polong atau Heeh. disebut dengan si pakario ya. Sangat kuat. Hmm. Makanya dari situ terlepas dari apa fungsi ritual itu, saya tidak peduli. Setidaknya orang bisa ketemu, berkumpul. Iya, iya, iya. Makanya yang saya simpulkan dalam ritual perkawinan itu, di luar dari akad nikah banyak ritual-ritual Banyak yang ritual-ritual. sifatnya itu melibatkan orang banyak. Iya, betul. Mulai dari ama penrek dui, mulai Heeh. dari patatos sarapo, Iya, iya. mapatatok baruga, pasti melibatkan orang banyak. Karena kita kan makhluk sosialnya, kita ini sampai kuat ya, kita Iya, orang Bugis betul. Makassar sangat kental ini Hmm, hmm. tradisi sosial kita, apapun selalu melibatkan orang banyak, Iya, iya. menyampaikan kepada Heeh. orang banyak, dan orang banyak harus tahu untuk Iya, mengumumkan iya, itu. iya, iya. Makanya itu yang membuat saya bertahan sampai. Yang kedua kak adalah saya beruntung dan mungkin juga kita beruntung karena sebelum kita tidur kita diajarkan dongeng-dongeng. Kita diajar Oh, tentang pamali. Bukan kita dididik untuk penakut, tetapi iya. kita dididik untuk mengenal batas. Oh iya, iya, batas Ya, diri, betul. batas. Hmm. Artinya setelah saya dalami sekarang, saya duduk di bangku perkuliahan yang kesannya sangat rasional, itu Hmm. saya temukan ternyata ada pendidikan yang sangat sederhana, tetapi diajarkan dengan bentuk filosofi. Itulah pamali-pamali. Oke. Nah hari ini kan kita sudah orang postmodernis, Heeh, di heeh. mana segala hal terbuka, bahkan mitos-mitos pun banyak yang terungkap. Ternyata sisinya seperti ini. Sekalipun itu terungkap, tetapi nilainya cuma satu, yaitu nilai edukasi. Sama dengan dongeng-dongeng. Di situ dari dongeng-dongeng ternyata membangun kita punya memori, Oke. membangun kita punya spirit dan membentuk karakter kita menjadi orang ideal sebagaimana yang diceritakan nenek kita kepada kita. Mulai dari kisah-kisah nabi, mulai Heeh, dari iya, kisah hewan iya. yang berbicara. Itu seolah-olah orang tua kita mengajarkan bahwa berperilakulah seperti toko yang saya paparkan. Ini Oh nadanya iya. bahwa ternyata nenek moyang kita juga ini adalah bisa dibilang sutradara. Dan itu juga sebenarnya doa, di Itu doa sebenarnya doa untuk kepada kita. kita Iya. sebagaimana supaya kita meneladani Hmm, kisah-kisah yang mereka ceritakan kepada betul. kita. Kita beruntung. Nah, di era sekarang kan ada transformasi. Hmm. Orang tidak lagi mendengar dongeng tapi mendengar podcast. Jadi Iya, saya iya, pikir iya, iya. banyak perspektif baru muncul Ah, dan justru di era sekarang era yang tercerahkan dan saya pikir perlu kearifan lokal bagaimana kita menjangkau masa lalu itu sebagai sebuah bentuk penemuan yang lebih faktual. iya, 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 iya. Itu begitu kak. Wah, dari bahasa tak ini Uh, menjelaskan sekian menit, Iya kak. itu membuat pikiran saya ini memang betul pentingnya dan melihat situasi saat ini banyak orang yang menganggap Hmm. apa kebudayaan ini menjadi sesuatu yang tidak penting Ya, lagi gitu. sebenarnya di di zaman yang mutakhir, di Hmm. era modern ini, tentu menjadi suatu hal yang wajar ketika kita ingin memiliki barang-barang branded, Iya, handphone iya. terbaru dan juga produk-produk terbaru. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah barang-barang yang kita pakai atau budaya material yang kita gunakan sehari-hari atau fasilitas hidup yang Hmm. kita pakai Ya. sehari-hari itu, apakah itu menunjukkan siapa kita? Ataukah memberikan label kepada kita, menjelaskan identitas kita yang hanya mungkin hanyalah suatu prestis atau kesannya netral, tidak Oke. menjelaskan sifat-sifat kita, tidak mengidentifikasi karakter kita, Iya, iya. sampai tidak menjelaskan apa yang menjadi ideologi kita. Nah, yang menjelaskan itu semua adalah kebudayaan. Karena di dalam kebudayaan diolah nilai-nilai, norma-norma, moralitas, etika, dan estetika. Saat ini Saat ini. kondisi sekarang yang mungkin tadi bilang era post westernisasi Ya, kebudayaan itu semua, bagaimana Abdi Mahesa ini menganggap pentingnya budaya saat ini? saya menganggap penting karena rata-rata bangsa-bangsa yang bisa dibilang menghegemoni sekarang itu, Iya. dia bangkit dengan kebudayaannya. Kita lihat Jepang, kita lihat Oke. India, kita lihat Arab. Sampai saat ini mereka militan menggunakan aksara mereka. Hmm. Coba kalau kita ke Tanah Suci, tulisannya tulisan Arab semua. Kita ke Bagian dari Cina, budaya. tulisan tulisan kanji Hinagara banyak yang masih dipakai hari ini. Namun kita di Indonesia tidak jelas. Makanya kita pakai aksara Latin, alfabet.
Karena mentang-mentang kita ini negara bekas jajahan, Oke. makanya kita menerapkan huruf yang dipakai oleh negara yang pernah menjajah kita, yaitu aksara Latin. Oke. Padahal sejak lama kita memiliki aksara. Nah, menurut Chalmers, puncak peradaban tertinggi dalam sejarah dan peradaban manusia itu adalah dengan ditemukannya tulisan. Nah, kita orang Bugis Makassar juga Ada memiliki tulisan lontara. lontara, Ah, namanya aksara lontara. Nah, itu menandakan bahwa sejak awal kita sudah membangun suatu peradaban, namun hal ini nampaknya semakin keruh, terdegradasi, dan makin kabur hilang ya. Ah, karena banyaknya arus baru yang masuk, ya. banyaknya pengaruh-pengaruh dan banyaknya silang budaya yang masuk sehingga bisa dibilang kita krisis identitas. Orang tua yang pasif, anak muda juga yang masa bodoh. Oke. Sehingga tidak ada upaya untuk merevitalisasi itu dan juga di kalangan pemerintah juga kadang tidak objektif. Karena Karena kesannya bahwa kalau sesuai dengan standar aturan SOP-nya, sesuai dengan teknisnya, ada tanda tangan, ada dokumentasi, dianggap selesai. Padahal di dalam kebudayaan bukan itu yang menjadi dambaan. Harus ada nilai dan harus ada poin penting itu bagaimana sesuai dan objektif dengan apa yang ingin dibangun dalam pembangunan kebudayaan. contohnya kira-kira seperti apa? Contohnya itu adalah pembangunan nilai. Kita sebagai orang Bugis Makassar itu ada nilai yang harus dibangun. Nah, hari ini kan kesannya bahwa budaya itu adalah pakaian, makanan, apalagi fasilitas hidup. Kalau Hmm. kita pakaian adat, kesannya kita peduli terhadap budaya. Padahal Padahal itu bagian komponen kecil dari kebudayaan kita. Nah, yang paling penting dan utama itu di dalam budaya kita itu adalah karakter. Ada tangible, ada intangible. oh oke, Tangible itu adalah yang yang berwujud. berwujud, Heeh, budaya materi. Intangible itu yang perlu dibangun, karakter, karakter, nilai-nilai, gagasan dan juga pola 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 pikir pikir. kita dan perspektif kita terhadap situasi. Makanya saya pikir pesan-pesan papasangnya atau pasang itu di era sekarang itu sangat penting. Berarti itu nih sekarang kayaknya Bupati Bone panggil kita jadi staf ahli kebudayaan. Itu ada ceritanya Kak. Memang dibutuhkan hari ini orang-orang seperti itu karena kontennya ini iya nah. Kalau bukan kita siapa Siapa lagi? lagi? Oke. Karena kita punya prinsip pakai nggak ya, saling Iya, iya, iya. mengingatkan. Sekalipun budaya ini dianggap sederhana dan dianggap sepele, justru bagi saya sangat kaya ketika kita betul-betul merefleksikan secara mendalam. Karena ada filosofi kita bahwa ketika kita lahir di dunia ini, kita mengendarai perahu kehidupan kita menuju pulau yang akan kita tuju. Makanya kita harus pandai-pandai menumpangi perahu kehidupan. Makanya ada pesan, janganlah engkau menumpangi perahu kehidupanmu tanpa pegangan-pegangan, tanpa ajaran-ajaran, tanpa perhitungan-perhitungan, dan tanpa pandangan-pandangan yang luas. Makanya orang Bugis Makassar ketika mereka pergi berlayar, mereka sudah menautkan antara tanda di luar dirinya dan tanda di dalam dirinya. Makanya ketika mereka meyakinkan bahwa kau akan selamat, Heeh. apapun hambatannya dia pasti lalui. Itu disebut dengan tokdo karena Ada prinsip. ada prinsip sinkronnya antara tanda secara eksternal dan Oke. tanda secara internal, sehingga itulah yang menjadi suatu bentuk prinsip yang mereka bawa. Nah, kita hari ini hidup di mana terjadi bias tanda. Tanda itu ditafsirkan dengan perspektif kita. Hmm. Kadang tanda itu menjadi suatu bentuk konservatisme. Ketika melihat salib terlalu menganggap bahwa ini Oh, sangat fobia oke. segala macam. Heeh. Padahal bagi saya tanda itu adalah bagaimana manusia bisa mengekspresikan ide-ide, gagasan, bahkan bisa membangun suatu peradaban. Makanya Oke. Jadi tadi tadi waktu masih sementara brief uh, kita di sini, uh, Abdi juga ini menyarankan ada lontara di ada sini. lontara. Ada lontara. Itu identitas Kak, karena menurut teorinya semiotika Roland Barthes itu ada 3, yaitu ikon, simbol, indeks, termasuk lontara. Ketika orang lontara berarti orang merepresentasikan, menginterpretasikan bahwa oh inilah orang Bugis, inilah produk Bugis Iya, karena iya, ada iya. aksara lontara. Tapi sepenting apa sekarang kalau kita bicara tentang lontara ini? Pentingkah untuk menjadi tulisan kita juga sehari-hari ataukah seperti karena kan lontara sekarang yang saya lihat itu lebih banyak di ini Di ya Bi. baju-baju ya Kak, jadi motif Di baju jadi motif baju batik ya ya. kan. Kemudian kadang juga kalau mau ke jalan misalnya ke jalan apa gitu ya. Ada tulisan Ada tulisan di bawah tulisan Latinnya.
Bahkan saya pernah ada suatu lelucon, ada nama Jalan Bau Mangga. Oke. Mangga itu kan bukan nama buah, tapi nama orang Mangga Barani. Ah. Tapi tertulis itu Jalan Bau Taipa. Padahal Oh, saya baru ngeh juga itu. ya, Bau mangga itu berarti mangga itu. bukan mangga buah, tetapi nama toko dari Wajo, seorang raja Ishak Mangga Barani. Jadi Terus di kata baunya? bau itu adalah bentuk gelaran kepada bangsawan tinggi. Ada bau, Oh. ada baso, ada bese. Nah, khusus ini kan identitasnya adalah bau. Bau mangga, tapi tertulis di situ bau taipa. Seolah-olah maknanya ini cukup melebar, Kak ya. Iya, iya. Tapi itulah pentingnya mempertegas Lontara, karena bagaimana kita bisa mempertegas masa depan kita ketika masa lalu kita belum jelas. Iya, iya, iya. Makanya perlu mempertegas masa depan kita. Begini, karena kan di handphone itu ada bisa tulisan Arab. Iya. Kalau di Arab, Font, misalnya, font, ya, lo- fontnya, font fontnya. Arab. Kalau di Indonesia bisa nggak dikasih jadi Lontara itu? Jadi diusulkan ke Samsung atau ke iPhone atau ke brand HP, ada. Saya pikir untuk keyboard di laptop itu sudah ada, Kak. Bisa tulisan Lontara pakai keyboard laptop, tinggal download aplikasi Bugis. Heeh. Untuk HP ini masih sementara di-guide sama teman-teman di Jakarta untuk membuat aplikasi font Lontara di HP. Sehingga untuk mengetik itu bisa Oh, melalui keyboard HP saja. iya, maksudnya supaya kita aktivitas hari biar nggak lupa juga. Kan terkadang terus terang saya saja Ya, itu kadang lupa. ya, Kagak nggak yang mana model-modelnya apa semua. Ya. Waktu pernah juga diskusi buat mau bikin satu kata tapi lupa bagaimana model kata itunya Ya. apa tulisannya ya. tulisannya. Karena memang huruf kita ini secara teori itu sifatnya silabik. Satu konsonan, satu vokal. Beda sama huruf Latin. Iya, betul. Huruf Latin itu vokalik. Satu konsonan, satu vokal beda. Sedangkan betul. kita orang Bugis Makassar itu tipe huruf kita itu silabik. Ketika ada konsonannya pasti hidup semua. Iya. Ketika K, Ki, Ku, Ke, Ko hidup semua. Karena yang menandakan itulah tanda baca. Filosofinya bahwa namanya talasa atau tuo ya. Huruf hidup, huruf Wisma itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Selalu hidup. Selalu ada di belakangnya. Selalu gitu. ada tanda baca. Tidak ada huruf yang berdiri sendiri. Iya. Jadi wajar jadi memang kalau orang Sulsel itu Okots di Okots, karena wajar memang itu. tidak ada huruf mati. Berarti Okots itu menjaga kebudayaan sebenarnya. Jangan kok ketawai. Ya, itu memang identitas yang mengakar, makanya tidak bisa dibohongi. Makanya kalau mungkin lihat orang Makassar Bugis asli bikin kesalahan. Kalau dia marah, pasti dia menggunakan bahasa daerah. Itu cocok betul. Tidak pernah dia menggunakan bahasa Indonesia. Makanya, mohon maaf Kak ya, bukannya saya rasis. Saya agak ragu-ragu mencari pasangan orang non Sulawesi Selatan. Karena saya tidak bisa marah pakai bahasa Indonesia. Selalu kasih keluar. Selalu pakai bahasa Bugis Makassar. Karena baru namanya Masau ya. Baru kita merasa lega marah ketika menggunakan bahasa Bugis daerah. Makassar. Di terminal toh. Di terminal. Tapi ada pasangan tak ini? Tidak ada, untuk sementara ini masih. Tidak, karena langsung menggambarkan. Ini pesan, ini yang menjadi, itu kan Kak, orang sekarang bebas menikah ya. Sedangkan idealnya orang Bugis itu menikah sepupu sekali. Asyala Marola namanya, Asyala Marola. Ada ideal-idealnya bagaimana. Tetapi saya tidak membatasi, ini disclaimer, saya tidak membatasi individu untuk mencari jodohnya. Tetapi idealnya carilah orang yang Bugis. Orang Bugis atau orang Makassar. Walaupun tinggi panaiknya, tetapi kalau kita makan insya Allah berkeringat terus. Tapi kalau Bos itu saran untuk bos. saran untuk yang apa? Bos. Bukan. Kabom. Semua misalnya. Iya, tapi kalau misalnya cewek yang ini yang apa perkawinan sukunya, ya kalau saya tidak ada batasan sebenarnya ya, tetapi lebih diutamakan dulu orang-orang dekat ini saja. Tetapi saya pikir tetap di kita orang Bugis Makassar di luar juga banyak yang kawin mawi dengan penduduk lokal. ya. Karena ada filosofi telu capa, ujung lidah, ujung pedang, sama ujung kemaluan. Ujung kemaluan itu adalah politik perkawinan dengan putri dari raja-raja setempat. Sehingga
Bagi saya itu juga menjadi salah satu faktor. Berapa capak, berapa ujung tadi? Ada 3 ujung, Kak. 3. Biasanya orang salah maknai juga itu. Biasanya dia maknanya seperti apa, Kak? Contoh tuh kayak misalnya ujung, ada kayak orang bilang ada ujung besi atau ujung badi Iya, biasanya. iya. Itu dipakai sebagai bentuk ujung daripada solusi ketika tidak ada, misalnya ada konflik atau Iya. bagaimana menurut misalnya Ya, kayak tidak selesai negosiasi antara cocok. persoalan. ya aturannya memang seperti itu, Kak. Capak kawali mak bicara narek kode na mu loloi letenge, muranreng kawali. Artinya ketika kamu tidak menemukan kesimpulan dari Iya. apa yang menjadi suatu perkara, menjadi kawan Ujungnya yang diselesaikan di menjadi situ. penyelesaian, makanya si Di ujung. gejala situ bola lali Pak, si Iya. gejala lali Pak ya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor. Esensinya. Tapi terkadang banyak yang biar hanya karena baku lirik mata, Ya, hanya apalah, baku sensitif sekali baku Kak ya. senggol, selalu mau diselesaikan pakai ujung. Bagaimana Bahkan menurut Anda? gara-gara tidak baku teks saja di Insta Story juga kadang merujuk seperti itu. Bahaya tuh. Bahaya. Jadi Sekarang- perlu dimaknai esensinya sebenarnya Cocok. 3 ujung itu. Ya, cocok yang disampaikan oleh Sigmund Freud bahwa sekarang kita ada di abad kemarahan. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit gara-gara Bahaya adopsi Sigmund Freud ini kayaknya bukan Ji? bukan juga. Oh, iya. Mungkin baca teorinya tapi tidak penganutnya, Oh, iya, tapi oke. cocok memang Kak, karena sekarang abad kemarahan. Lama ini tidak angkat telepon lama dikira lagi dikecangin, Iya. jadi baper lagi. Jadi saya pikir Kak, dengan perkembangan teknologi kayaknya kita semakin peka secara perasaan. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ini lirik mata gara-gara tidak baku teknis, Iya, bahaya itu. atau namanya tidak disebut sebagai donatur. Iya, betul. Nah, itu juga bahaya. Kalau sudah haji baru enggak disebut hajinya, aduh. Pergi bawa undangan baru tidak ada Andi di depan namanya. Weh, Itu bahaya. bahaya. Sarjana nih tapi tidak ikut titelnya, aduh. Padahal ini bukan perkara akademik, ini pernikahan, Kak. Ini perkara perasaan, tidak perlu ada titelnya. Bagaimana? Iya. Kalau saya seperti itu. Betul. Abad kemarin jadi sedikit-sedikit itu jalan keluarnya itu biasa orang tempuh dengan itu, tidak berpikir panjang. Gara-gara tidak dikasih sedekah chip, biasa juga ujung-ujungnya begitu. Gini Abdi. Tadi kita bicara tentang budaya, tapi kalau terkadang ada yang bingung atau ada yang mempertanyakan tentang bagaimana antara budaya dengan agama gitu. Ya, saya pikir Kak, ini hal yang harus bersanding, tidak boleh bertanding. Oke. Karena kebetulan skripsi saya kemarin itu unsur tauhid dalam Lagaligo. Saya temukan bahwa ternyata masuknya Saya potong. Unsur tauhid dalam Lagaligo. Itu kemarin saya kerjakan 1 tahun 5 bulan dan menghasilkan sebanyak 500 halaman. Saya terjemahkan naskah Lagaligo sebanyak 500 halaman sebagai bentuk deskripsi. sebagai bentuk skripsi dengan Tidak menghasilkan uang, Ji. Tidak menghasilkan uang. Saya kira menghasilkan juga. Seandainya menghasilkan Kak, sengaja saya bikin skripsi lagi yang lebih tebal lagi. Kan bisa dibikin buku. Saya dengar-dengar ini ada dari Perpusnas. Dia rencana mau kumpulkan skripsi atau jurnal ilmiah yang mengkaji tentang naskah-naskah lokal. Saya pikir itu juga potensi untuk dikomodifikasi. Kenapa enggak mencoba untuk mandiri sebagai waterproof, mencoba untuk menulis? Rencana mau terbitkan secara indie Kak, jadi butuh editing, butuh penyelarasan juga. Jadi kemarin skripsi tentang itu Kak, unsur tauhid dalam Lagaligo. Isinya apa itu kontennya? Yang muatan pentingnya itu adalah bagaimana Islamisasi masuk di Sulawesi Selatan itu melalui jalur kebudayaan. Karena hanya jalur itulah yang bisa menyentuh akidah kepercayaan orang-orang Bugis Makassar. Karena kalau kita mau pakai pendekatan politik itu susah. Makanya orang menggunakan pendekatan budaya. Salah satu kuncinya itu adalah kepada rajanya. Kan kita orang Sulawesi Selatan, kalau Islamnya Rajata, Islam Mekik juga. Kalau Rajata merah-merah Mekik juga. Makanya kedatangan 3 dato itu pada abad ke-15, Datuk Ribandang di Makassar, Datuk Ditiro di Bulukumba, Datuk Patimang di Luwu, mereka melakukan pendekatan yang berbeda. Datuk Patimang di Luwu dia menggunakan pendekatan tauhid. Datuk Ditiro di Bulukumba pakai pendekatan tarikat. Datuk Ribandang di Makassar dengan menggunakan pendekatan syariat. Itu yang mereka gunakan. Jadi saya pikir Kak, Islam itu sangat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, karena saya pikir
orang-orang Bugis Makassar itu sangat fanatik kalau berbicara kepercayaan. Dia tidak Ya, pernah betul, setengah-setengah. betul. Apalagi kepercayaan leluhur yang ribuan tahun sebelumnya itu sudah ada, mereka sangat sulit untuk tinggalkan itu. Makanya satu-satunya cara itu adalah bagaimana dia mengislamisasi melalui eh, kebudayaan, pintu-pintu kebudayaan. Oke. Contoh istilahnya kan dulu ketika pembagian waris kan, Hmm. perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Kan tidak enak kita sampaikan secara langsung. Jadi, Makanya orang menggunakan bahasa Bugis. Mak jujum makun reye malempa orwane. Orwane memikul dua, depan dan belakang, perempuan menjunjung. Jadi itu pendekatan itu yang mereka lakukan. oke. Artinya saya pikir dulu orang ada namanya ritual namanya mapendre, Hmm. siba mapano. Ya. Dulu orang mapendre ribulue, mapano risaloe. Sekarang dengan masuknya Islam tetap ada itu, tapi mapendre boting, siba mapano rimasigii, map Iya, mabuka, map merasaji segala macam. Betul. Jadi saya pikir Kak, agama dan budaya itu Penting. penting. Agama sebagai landasan budaya, budaya itu sebagai sumber untuk menghayati agama. Karena tidak mungkin kita sampai ke langit ketika tidak ada prosesnya. Nah, kalau kita mau mempelajari agama, mirip-mirip dengan minum kopi. Diaduk dulu, Begitu deh ditiup ada. dulu, Iya, iya. diseduh dulu. Tidak boleh diminum panas-panas. Balas lidah ya. Balas di lidah ya. Jadi pelan-pelan saja. Nah, Oke. itulah orang Bugis Makassar. Butuh waktu yang lama untuk mengubah tatanan mereka. Apalagi ini berbicara tatanan kepercayaan. Jadi tadi itu kita bicara budaya politik. Nah, mungkin kalau Abdi matang di situ dan memang merasakan betul bagaimana perkawinan itu karena tadi kita bilang ibu tak Islam modern, kemudian bapak tak kental dengan budayanya. Ini Abdi, kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang, orang juga terkadang menggunakan agama, budaya sebagai alat politik. Itu kira-kira bagaimana menurut Ya, Tak? saya sering mengalami itu, Kak. Jadi biasanya ada kayak gini tuh, ada sekat antara orang ini atau orang ini. Kemudian terjadi kan, dan tidak sedikit banyak konflik antara mahasiswa daerah ini dan daerah itu. Dan memang budaya menjadi salah satu bahan segar untuk dijadikan isu. Oke. Dan memang juga saya lihat tumpang tindih. Kadang menjadi bola panas, kadang juga tidak diperhitungkan sama sekali. Bola panas ketika ingin mencapai namanya tujuan politik. Nah, ketika tercapai itu kadang budaya tidak dipandang lagi. Bahkan dijadikan sebagai di nomor sekian kan daripada pembangunan fisik lainnya. Makanya saya pikir Kak, sangat susah ini menjalani peran di dunia budaya. Karena ketika kita menjalani peran di dunia budaya, betul-betul kita harus siap dalam situasi apapun, dan jarang ada situasi yang menyenangkan. Situasi yang tidak dianggap sama sekali pun juga sering. Karena kesannya bahwa budaya baru ada ketika ada momen. Iya. Budaya baru ada ketika, maaf ya, ada anggaran atau segala macam. Betul. Padahal tidak sesimpel itu, Kak. Orang bisa berbudaya tanpa anggaran, tanpa wadah, tanpa lembaga pun juga orang bisa berbudaya. Sama seperti kita hari ini, kita ngobrol, diskusi, sharing-sharing, itu juga bagian dari budaya. Budaya orang Indonesia diskusi. Tapi sekarang Kak, saya pikir minat orang terhadap budaya ini sangat kurang. Apalagi tadi ya income-nya tidak terlalu besar, penghasilannya tidak terlalu besar. Rata-rata penerimaan formasi di dunia kerja juga ya tidak dibutuhkan sertifikat ijazah alumni budaya. Padahal saya pikir memang budaya miskin materi, tapi dia kaya di balik materi. Kita ini fakultas ilmu budaya. Ilmu budaya di Unhas, sekarang juga ilmu budaya di UI. Oh, sekarang lagi sementara lanjut. S2 juga di S2. UI. Ya, itu. Berarti aktivitas insya Allah mulai bulan 8 nanti di Jakarta. Oh, Agustus sudah terbang. Berarti kita bersyukur ini sudah datang Abdi sebelumnya. Ini menjadi jejak awal saya. Oh, begitu, sebelum melompat ke sana. Sebelum melompat ke Jakarta. Oke. Artinya besok-besok nanti ada rezeki sampai ke Deddy Corbuzier, setidaknya ada sejarah. Amin. Kita doakan Abdi. Telepon mana foto kemana kalau. Ini Abdi, orang tua tak mendukung jika kita ada di budaya, karena tadi kita bilang terkadang juga banyak orang tua yang bilang, kenapa kamu kuliah di situ, jejak
proses kerjanya nanti ke depan itu lambat atau tidak? Tadi Sebenarnya income-nya kurang. sebenarnya saya tidak di ini karena latar belakang keluarga besar saya itu adalah lawyer dan medicine, Oh, dokter, orang hukum sama orang kedokteran, kedokteran. Oke. medis. Heeh. Kebanyakan seperti itu karena memang secara ini mereka sudah bekerja semua. Iya. Cuma saya yang bisa dibilang masih berkelana ke sana kemari, Heeh. masih bisa dibilang belum jelas lah. Tetapi banyak orang saya perjelas. Artinya Kak, tanpa saya dapat label sebagai profesi sebagai ini, justru banyak orang yang saya perjelas masa depannya. Wih. Saya perjelas mindsetnya. Wih. Saya perjelas dia punya karakter berpikir, saya Hmm. perjelas dia punya moralitas. Itu kebanggaan bagi saya Kak, ketika saya turun ke daerah-daerah, ternyata semangat orang, guru-guru bahasa daerah, tokoh-tokoh adat segala macam itu tinggi, tapi tidak terfasilitasi. Makanya saya beruntung Kak, punya banyak kenalan orang-orang besar di Sulawesi Selatan. Iya. Insya Allah ketika ada jalan, semoga itu bisa terfasilitasi. Oh iya. Karena mereka itu punya semangat yang besar, tapi belum menemukan wadah atau orang yang tepat. Oh, saya Sehingga kira tadi hubungan yang harus diperjelas. Ternyata ini ternyata juga juga ini harus diperjelas, harus Kak. diperjelas. Karena saya pikir terkadang itu merupakan jalan untuk membangun hubungan baru. Karena saya pernah alami Kak ya, ada beberapa kabupaten di mana saya pemateri dan pesertanya itu adalah guru-guru, banyak mau tahan saya sebagai calon menantu. Wih, itu hubungan jelas. Itu hubungan jelas, itu salah satu income-nya Kak, calon menantu. Hubungan Jadi, jelas masa depan tadi yang kita bilang. hubungan masa depan, ini proyek masa depan. Bukan yang baru-baru di Shopee ini yang jadi pembicara gitu. Ada juga di situ. Ada juga. Ada juga di situ Kak. Makanya saya pikir bahwa banyak serunya juga karena saya pikir Kak, ketika masa depan, ketika kita optimis di masa depan terhadap masa depan, Ya. kehidupan kita akan menjadi petualangan. Oh. Kalau kita pesimis terhadap masa depan, ya Pesimis kita juga. akan menganggap bahwa mindset kita bahwa menjadi pesimis ya. Selalu menjadi orang yang tertinggal. Orang tertinggal. Tapi kalau kita memaknai masa depan dengan banyak gambaran-gambaran yang jelas dan tidak takut terhadap apapun yang ada di depan kita, insya Allah hidup ini akan menjadi sebuah petualangan. Dan itu yang akan kita Pantas bangun mau ke didorong jadi anak mantu. Kenapa beda bisa Kak? Bagus masuk-masuknya Bagus Kak, Dik. masuk. Bagus masuk-masuk. Kemarin di Shopee bicara apa itu? Jadi pembicara tentang Bicara tentang workshop guru bahasa daerah. Heeh. Dan pada waktu pengantar saya sampaikan bagaimana cara Mak Duta. Ada namanya Mak Duta kan, melamar kan, Oke. pakai bahasa Bugis. Banyak yang tidak ada tahu, jadinya mangap-mangap. Saya katakan pengantar, bunga selek meriren rita engke niga sapona. Ai, minta kan nomor HP Mam. Ya, Siapa tahu seperti katakan saya dapat seperti orang itu. Bugis. Bunga selek meriren rikut tesapo tepalawa lapa menamua. Bunga putih yang ada di pekarangan rumahku tak berbatas dan tak berpagar, semua serba malapa atau datang. Artinya anak gadisku ini belum memiliki pendamping. Jadi mereka tertarik mendengar pantun-pantun seperti ini. Aku juga begitu, cuma pakai bahasa Indonesia dia. Ya, ternyata nenek moyang kita jago-jago juga menggombal Kak. Dia tidak makanya tidak ada bahasa Bugisnya I love you. Tidak ada. Dia mengatakan gelang riwata mak jeko andre atau mandre rupana unyi Yang artinya gelang riwata mak jeko, gelang ketika dibelokkan itu menjadi satu benda namanya meng. Andre atau mandre makanan orang Mandar itu adalah pisang. Bahasa Bugisnya loka. Oke. Rupana unyi warnanya kunyit apa Kak? Kuning. Bahasa Bugisnya ridi. Coba dicampur itu meloka ridi. Mereka sangat jago Kak ya. Mereka ini bisa bermain. Ada makna filosofi sebenarnya. Iya. Kayaknya ini nanti audionya saya potong jadi reels. Muka bikin reels IG. Jadi seperti itu. Gitu. Itu yang menariknya kan. Kan ketika saya ketemu sama orang-orang di pedaan di daerah itu, saya sangat suka kalau mereka berbalas-balas bahasa daerah karena sangat lucu juga kayak apalagi ada makna di mana bahasa Bugis itu tidak terwakili nilainya ke bahasa Indonesia. Iya. Sama kita saja yang tahu. Contoh ada kata pergi tidak bilang-bilang, naciliaka. Jadi banyak kata-kata yang
sebenarnya sangat menarik untuk ini apa ya, kita orang Bugis kaya dengan bahasa kata. Iya, tapi kenapa semakin Jarang jarang dipakai. dipakai? Karena mungkin kita ternodai dengan banyaknya lagu-lagu, istilah-istilah baru, bahasa-bahasa baru. Apalagi bahasa Jaksel sekarang Bahasa yang Jaksel istilahnya vibes atau getaran, padahal bahasa Bugisnya mamengeng ya. Aku tahu ini Iya. sama-sama yang kita itu mau juga kita viralkan. Itu Mika, banyak orang kata kakiku terjerumus, padahal tidak cepat, tidak mewakili banget. Tasibo. Itu kata yang saya pikir. Iya, harus. Orang mau mengatakan tasibo tapi terjerumus, tidak mendalam maknanya kan. Betul. Apalagi kita orang Bugis banyak makna, ada tak busu segala, padahal bahasa Indonesia cuma satu, jatuh. Bagus kita bikin diskusi sama Anu ini juga. Siapa? Apa itu? Saya pernah temani juga diskusi. Heeh. Kita kenal Arif. Arif WNM. Arif Denrate. Arif Denrate. Oh iya, itu partner saya. Tapi dia ke musik kayaknya musik dia. Sin Rili. Dia Beliau ini pemain kesok-kesok namanya, alat musik itu dengan lantunan tradisi lisan yang dinyanyikan yang namanya Sin Rili. tapi begini Abdi, kita masih muda tuh, kayak misalnya kayak Arif semua, itu kan masih terukur muda usianya. Iya. Itu tidak apa ya? Memang betul-betul kayak ndak malu ki atau kayak ndak merasa tertinggal kalau misalnya bergaul dengan teman-teman tak yang mungkin bisa dibilang kayak kita ini Iya. tuh pakai ada nih teman tak pasti bahasa gaul, bahasa Iya. Jaksel mungkin Iya. lah, atau pakai dicampur pakai bahasa Inggris, ataukah menertawakan bahasa daerah, Ya, ataukah mungkin kayak Arif itu dan Rate suka musik, kemudian tren masa kini musik-musik senja, musik hardcore misalnya, ya, kata musik jazz segala metal, macam jazz dan kayak. sebagainya. Tapi dia tetap mempertahankan itu. Begitupun juga dengan Abdi, bahasa, kemudian budayaan, karakter. Tidak malu Ki, dengan ada lingkungan yang atau Kak, bagaimana cara mempertahankan Iya. itu Kak sebenarnya? Pertama Kak, ngapain mesti malu kalau ini merupakan identitas kita yang sebenarnya. Nah. Yang mesti malu itu Kak ketika kita memakai yang bukan pakaian kita, seperti produk-produk barat segala macam yang belum siap kita terima sebenarnya. Itu yang mesti kita malu. Tapi kalau berbicara tentang kita punya identitas sehari-hari, kita tidak perlu malu, tapi kita perlu malu ketika itu hilang. Otomatis kita terasing. Kita terasing dengan hilangnya itu semua. Karena ada orang tuh kayak misalnya ini, sorry, dia menilai dari penampilan. Pas bicara kayak logat, entah dia logat Bugis atau kalau logat Makassar, jam norak segala macam. Cantiknya lagi tapi jatuh di jatuh di suara, jatuh di logat. Jatuh di logat. Tapi saya justru suka kalau orang pakai logat karena orangnya jujur. Tidak dibuat-buat. Jangan sampai dibuat-buat, nanti kesannya itu malu-maluin juga. Seperti kata ada bau pesing ya. Bahasa Bugisnya masengi ya. Orang bilang sengit, padahal bahasa Indonesianya sengit itu adalah pertarungan. Oh iya, jangan sampai disalah makna. Jangan sampai salah makna. Jadi saya pikir kalau berkomunikasi itu Kak, sampaikanlah apa adanya saja. Jangan pernah malu berbahasa atau menggunakan logat daerah. Nah, saya pikir itu justru menjadi salah satu peluang banyak industri kreatif dari logat daerah, kayak filmnya Ambok Nai, filmnya Uang Panai, filmnya Tarung Sarung, segala macam. Justru itu saya pikir orang transformasi lokal itu menjadi suatu produk kreatif. Pernah juga saya nonton ini, siapa? Abdi. Ada satu entah itu dia orang kayak buat film gitu tuh, entahkah dia sinematografer, entahkah dia filmmaker, saya nggak tahu apakah dia tuh, tapi dia menyampaikan, kalau saya nggak salah siapa ya, dia menyampaikan hanya orang Sulawesi Selatan yang berani membuat satu film layar lebar yang mencantumkan banyak kental kebudayaannya. Banyak seperti itu Kak. Bahkan ada film namanya Mapali Susumanga. Bangga Kak, saya sebenarnya bangga. Itu pasti lah. Itu film Mapali Susumanga tidak ada bahasa Indonesia di dalamnya. Jadi orang baca subtitlenya di bawah bahasa Indonesia. Satu-satunya film menggunakan bahasa lokal. Ini saya pikir cukup dilirik juga. Betul. Film kita di Jakarta karena kita menampilkan dan menampakkan gaya kita sebagai orang timur yang kaya dengan bahasa. Misalnya kayak orang Jawa bangga dengan bahasa Jawanya. Memang kita senang juga dengan lagu-lagu koplo Jawa itu tuh enak juga dia. Enak lagunya kenapa Didi kita juga Kempot disulsel? Ya. Kenapa juga kita disulsel tidak gitu? Ya.
Justru itu yang perlu. Saya pikir sekarang kan banyak orang-orang kreatif yang suaranya bagus, Heeh. dia bikin akun YouTube. Iya. Nah, itu menjadi lagu-lagu TikTok semua, menjadi backsound ya, Backsound, backsound. iya. Itu salah satu langkah yang saya pikir bisa memperbarui dan juga merefresh bahasa Betul. daerah kita, lagu-lagu daerah kita supaya gampang diingat oleh orang-orang. Betul. Apalagi semoga saja ini nanti TikTok atau segala macam Ada. lebih banyak menampilkan lagu-lagu daerah. Ada audio lagu-lagu Ada audio lagu daerahnya. daerahnya, Kak. Iya. Kalau lipa gitu. Ya, Iya, udah lipa. bololipa. Kita artinya bololipa, Kak. Tapi memang kayak lagu-lagu begitu tuh ada khasnya Iya. yang kayak tersentuh. Karena tuh, dia buat itu jujur, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Nggak kayak sekarang lagu-lagu dibuat karena modus. Jadi lagu-lagu daerah itu betul-betul jujur. Udani di Bali, rindu tak terbalaskan, segala macam. Beda sama hari ini. Orang buat lagu-lagu kan kesannya modus mau dia sampaikan ke Disam- satu. ke satu orang begitu. Padahal kita orang Bugis, lagu-lagunya tuh kalau bukan merana, rata-rata memang merana, tetapi merana tapi dibangun dengan optimisme. Tapi itu film kayak Ambon Naik belum Pak nonton. Saya juga belum pernah nonton. Tapi memang kan Ambon Naik kalau biasa di YouTube di mana dia banyak pakai bahasa Bugis tuh. Ya, banyak bahasa Bugis, Kak. Dan memang relate sih dengan logat orang Bugis Bone sehari-hari. Iya. Bisa Sama dibilang- sama kayak Ambon Naik. Bayangkan dia sudah masuk di layar lebar tuh. Heeh. Kayak misalnya Tuming Abu semua kayak Iya. pertahankan bicara-bicaranya menurut saya. Arif Brata lebih-lebih. Saya lebih suka itu. Arif Brata. Saya suka itu, Kak. Karena kan dia tinggal di Jakarta, Heeh. sudah lingkungannya kayak orang-orang. Ya, saya suka itu Arif Oh, Brata. Lihat postingan-postingannya, update terus, tapi tetap bahkan dia menampilkan sosok lain selain dirinya, tapi tetap dia seperti karakter-karakter baru Iya. gitu. Tapi dengan menggunakan bahasa Makassar, Iya betul. suatu hal yang menarik. Dikasih info masing. Hah? Iya luar biasa kayak gitu. Jadi mungkin gini Abdi. Masyarakat kita harus ada yang harus kita obrolkan lagi nih. Ya, itu saja Kak. Saat ini Gitu. kesimpulannya adalah melihat budaya hari ini memang dibutuhkan suatu upaya di mana melibatkan anak muda. Betul. Karena kita sebagai calon orang tua tentu harus memiliki bekal ketika kita memiliki anak. Mau dididik seperti apa anak kita nanti, mau diajarkan seperti apa saja anak kita nanti. Tentu yang saya sangat khawatirkan itu adalah ibu-ibu sekarang adalah oknum-oknum yang bertanggung jawab atas punahnya bahasa daerah. Karena tidak mendidik dan tidak mengajarkan bahasa daerah kepada anaknya sejak kecil. Makanya kita sebagai calon orang tua sebelum punya pasangan, utamakan pasangan kita dulu adalah sesuku supaya anak kita bisa melanjutkan tongkat estafet sebagai anak bangsa. Madrasah pertama adalah di ibu. Di ibu. Okay. Utamakan ibunya bisa bahasa Bugis dan bisa manasu-nasu yang bikin keringat orang Mandre dan Sunda-Sunda Kak. Iya. Masipa karena tidak semua makanan itu masipa. Bisa iya. Tidak semua makanan itu masipa, cuma perempuan Bugis yang bisa bikin masakan masipa, nasu bale. Karena yang pedis-pedis kayak itu makanya masipa ini. Masipa karena dia buat makanan kan sesuai dengan seleranya. Selera iya. Betul. Makanya cari Ugis saja. Ugis saja walaupun mahal panennya tapi tidak rugi sih. Seperti itu Kak. Iya. Abdi Mahesa kalau nanti kita diundang besok lusa sementara kuliah datang ke Makassar kemudian ada bahan diskusi baru. Kalau saya diundang kata kunci masih mau juga? Selalu siap Kak. Selalu siap. Itulah pentingnya. Itulah pentingnya dengan adanya media ini. Saya juga apresiasi Kak bahwa media hari ini cari hal-hal yang jelas terhadap penghasilan media sendiri. Tapi saya pikir kata kunci ini telah mewakafkan waktunya seperti kita Kak. Bahkan dengan akun media mewakafkan satu feed untuk budaya. Oke. Justru saya terima kasih juga Abdi sudah datang di sini. Siap, Abdi, biasanya masih banyak sebenarnya saya harus kita diskusikan sebenarnya. Nanti mungkin di video lain mungkin kita bahas tentang apa lagi budaya-budaya di Sulsel ini. Terakhir biasanya kalau di narasumber kata kunci itu diminta satu kata kunci. Apa kira-kira kata kunci Abdi Mahesa? Berhubung kita sekarang beralamat di Jalan Tok Dopuli Kak ya. Iya. Jadi kata kunci adalah Tok Dopuli.
Tok Dopuli. Tok Dopuli. Tok Dopuli itu adalah teguh dalam pendirian. Kita sebagai individu hari ini dituntut untuk memiliki pendirian atau istilahnya idealisme. Pendirian itu penting untuk menegaskan tentang bagaimana kita mampu dan bisa merawat kita punya selera, obsesi segala macam. Makanya saya pikir bahwa idealisme ini menjadi salah satu jalan untuk mempertegas dan untuk memperkuat jati diri kita sebagai seorang individu. Karena ketika idealisme kita ini direnggut, prinsip kita ini dipengaruhi, maka kita ini orang yang bisa dibilang tidak memiliki apa-apa lagi. Oke. Makanya Todopul itu penting sebagai kata kunci kita untuk menjalani kehidupan ke depannya dengan diperkuat dengan prinsip, diperkuat dengan idealisme, dan diperkuat dengan apa yang menjadi ketetapan dan pilihan kita. Itulah keteguhan. Luar biasa nih Abdi. Kebetulan kita juga ada di Jalan Tok Dopuli nih. Todopuli. Luar biasa Abdi Mahesa. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Abdi Mahesa. Ya, waktunya bisa meluangkan waktu bisa hadir di Kata Kunci. Kata kunci. Ya, terus dukung Kata Kunci dan share-share ke Ya. teman-temannya. Selalu menjadi mitra terbaik kata kunci. Oke. Jadi itu tadi pentingnya kaum milenial bicara tentang kebudayaan, cintai kebudayaan. Jadi terus tonton video di tiap-tiap video Kata Kunci ke depan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you. Terima kasih.